Halo, selamat malam. Malam, Malam. Pak. Siap. Suruh temannya masuk ya. Ya, Pak. Halo Nadia, selamat malam. Ricky sama Nadia, di situ kan ada dibagikan Pak Roy itu formulir, isi ya. Bisa dilihat kan? Ricky, Nadia, bisa dilihat ini. Kalian isi ya. Macet-macet suaranya, Pak. Iya, di sini hujan deras. Tolong diisi ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Sekalian absensinya aja isi. Sudah bisa kita mulai. Bisa, Pak. Bagaimana Putri sama M. Farudin? Bagaimana? Oke, hari ini materinya
kita CRUD ya tentang penyimpanan input, edit, dan hapus. Nanti membuat seperti ini. Jadi yang pertama kali dilakukan yaitu membuat database. Kemarin Bapak ajari kita database-nya dari Microsoft Access kan? Macet-macet. Macet-macet. Halo, sudah kedengaran? Sudah kedengaran lagi? Jadi nanti ini terputus-putus, kita langsung aja. Yang pertama kali kalian lakukan yaitu membuat database. Paham? Dari Microsoft Access. Caranya bagaimana? Kemarin sudah Bapak jelaskan kan? Buka Microsoft Access-nya. Minggu yang lalu sudah kan? Sudah dipraktekkan belum? Yang Bapak kasih contoh. Minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana? Sudah dicontoh? Sudah dipraktekkan contohnya? Adrian? Sudah? Sudah, Pak. Oke, jadi kalau nggak dipraktekkan pasti bingung-bingung. Jadi nanti kalian, ini sudah Bapak buat. Di slide ini nanti bisa kalian tirukan. Nanti buat namanya ini. Namanya nanti kalian buat dbjnm. Paham? Pak. Oke. Maka nanti ketika melakukan penyimpanan, simpanlah di sini. Yang Bapak buat ini. PC dari dokumen, kemudian Windows 2010 project. Kebetulan nama apa Bapak ini, nggak Bapak edit namanya. Nah, jadi di sini Bapak buka langsung ya. Bapak simpannya. Diperhatikan nama dokumen kalian, nanti situ ada Windows 2010. Kemudian pilih project. Kemudian pilih Bapak nyimpannya di sini Windows Application 6. 16. Paham? Habis itu buka bin. Kemudian debug. Disinilah simpan database kalian. Inilah database Bapak. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, nanti cara membuatnya kan sudah Bapak ajari yang lalu. Jadi nanti kalian simpanlah namanya, nama database-nya, dbjnm, kemudian nama tabelnya ini, tbl underscore barang. Paham? Paham, Pak. Nah, biar Bapak tandai. Ini nama tabel, kemudian yang atas ini nama database, dbjnm. Oke, maka kita send view pada tabel barang ini. Langsung aja kita di send view. Jadi seperti inilah nama-nama item di tabel barangnya. Ada kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan. Sama seperti yang di slide Bapak kan tadi. Mana ya? Slide. Ini. Sama kan? Sama tidak? Sama yang Bapak bagi di slide sama yang di apa? Udah Bapak simpan? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, berarti bisa lagi praktekkan nanti ya. Baik, Kenapa Pak. Bapak buat seperti ini? Biar waktunya mencukupi. Kalau enggak gantung kan? Iya, Pak. Selanjutnya, mana atas bawah. Sesudah kalian buat penyimpanan seperti ini, maka isilah nanti datanya. Jadi ini udah Bapak isi. Ini maaf ya, ada 2 kali A1.
misalnya A2 aja kita buat lagi. Oke, maka atau kalau mau ditambahin lagi A3, misalnya apa? Kita rombak-rombak baju anak misalnya ini. Yang ini apa? Baju perempuan. Yang atas baju laki-laki. Oke, untuk harganya kita buat aja ya. Misalnya ini 100.000. Terus jumlah itemnya ini. Satuannya misalnya PCS. Oke, Bapak simpan. Udah. Terus nanti di sini sesudah kalian rancang seperti ini, maka kalian desainlah file seperti ini dari apa namanya Visual Studio. Ini dia tempat penyimpanan Bapak tadi. Ini kelihatan kan? Yang Bapak lingkari merah. Windows Kelihatan, Application. Pak. Ya, tadi nggak Bapak buat penamaannya. Next saja. Namanya buru-buru buat materi kan. Sudah? Habis itu, setelah kalian buat seperti ini, Bapak mau nanya, mau biar Bapak jelasin. Yang ini dari label kan? Maaf, di sini tadi ada kesilapan, belum Bapak ganti. Di sini. Nah, ini dia pakai combo box. Di sini pakai combo box ya. Tahu combo box? Pakai Kan? pakai apa, Pak? Pakai combo box. Ini mana ya? Itu Bentar. Iya, tadi lupa Bapak ganti. Ini. Lihat namanya kan? Di properti ini, combo box. Combo box 1, kelihatan? kelihatan, Pak. Itu untuk satuannya aja, Pak. Iya, untuk satuannya pakai combo box 1. Tadi lupa Bapak. Ganti ulangnya ya. Penting udah Bapak jelasin. Sudah. Maka di sini tadi pakai apa namanya? Ini pakai label, ya kan? Nah, yang Bapak merah ini pakai label, ya kan? Kemudian untuk yang mana ini ya, pointer. Oh enggak, dan nggak mau pointer Bapak mewarnai ya. Brown. Oh, jadi lain. Putus suaranya, Pak. Sudah kedengaran lagi? Putus. Putus-putus, Pak. Maka di sini untuk yang ini, yang 4 ini dia memakai apa Textbook. nih? Text box. Oke, betul. Berarti sudah ngerti kan? Selanjutnya kita lihat di PowerPoint-nya.
Maka yang langkah pertama membuat coding input edit delete dengan VBNet. Di sini yang kalian lakukan yaitu melakukan program ini, import sistem data oleh DB. Ini tujuannya untuk menghubungkan Oke, mohon maaf ya. Sana hujan deras enggak? Halo, masih kedengaran suara Bapak? Masih? Halo, Adrian, Ricky, masih kedengaran? Halo, halo, selamat malam, Ricky, Adrian, Juwita, masih kedengaran? Halo, selamat malam, masih kedengaran suara Bapak? Masih Pak. Kedengaran, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi setelah kalian mendesain programnya, maka yang kalian lakukan yaitu mengetikkan program ini. Ini tujuannya programnya untuk menghubungkan antara database dan program VBNet-nya. Paham? Paham, Pak. Nah, untuk lokasi pengkoneksiannya ini, lokasi DB sama dengan provider sama dengan Microsoft bla bla bla. Ini dia dbjnm titik acc db. Ini dia nama database kita tadi kan. Iya, Pak. Selanjutnya di sini ini kan DA, DS, DS, DA ini dia. DA ini artinya data adapter. Sedangkan DS artinya dataset. Oke. Sedangkan con ini artinya connection. Itu dia. Maka untuk menghubungkan, tadi kan sudah masuk ke database-nya diperkenalkan. Untuk menghubungkan antara program dan tabelnya, karena di tabelnya kan kita pakai data grid kan. Jadi untuk menghubungkannya ini dia, select bintang from tbl underscore barang. Itu nama tabel kita tadi kan. Kemudian Iya, ini Pak. lagi data field. Kemudian ini dia lagi. Inilah program untuk menghubungkan antara dari database-nya ke VBNet-nya. Oke, ini dia yang Bapak ketikkan tadi. Dia masuk ke programnya. Nanti setelah itu kita masuk ke cara inputnya. Mengerti cara inputnya? Maka input tadi dia kan namanya ini Oke ini. Nah, ini input dia pakai button 1. Nggak ada Bapak ganti ya. Ini dia pakai count button 2, ini count button 3, dan ini yang keempat. Maka sini yang diperkenalkan pertama adalah button satunya. Maka kalian double klik di button 1 nanti. Paham? Paham, Pak. Oke. Setelah kalian input seperti ini, nanti dipraktikkan aja, ini sudah pasti jalan. Nah, ini dia Bapak masukkan ke programnya. Maka nanti misalnya seperti ini.
Nah, programnya. Kita jalankan. Kelihatan programnya? Kelihatan, Pak. Misalnya seperti ini. Jadi kode barangnya misalnya 4. Maka nama yang Bapak buat misalnya apa? Sepatu. Oke. Harganya berapa? Misalnya 75.000. Jumlahnya berapa? Jumlah barangnya misalnya 3. Maka satuannya misalnya apa? Di sini satuannya nggak lengkap Bapak buat. Misalnya paket, sepasang. Maka di input, dia nanti tampil ke sini. Maka ada pesannya input berhasil. Tetapi di sini tadi Bapak ada kendala, dia nggak langsung tampil ke sini. Ada programnya yang kurang. Nanti kalian cari tambahannya. Dia harus di close dulu baru masuk. Nah, ya kan? Di close dulu baru masuk kan? Ini dia. Iya, Pak. Nah, nanti kalian cari tambahannya, bagaimana cara lanjutannya. Karena tadi Bapak buru-buru buat materinya. Itu untuk program input. Selanjutnya, masuk ke program edit. Nah, di edit ini, nanti pertama kali kalian ketikkan ini. Paham? Setelah kalian ketikkan ini untuk program editnya, maka nanti kalian tambahkan, kemudian yang dibaca, kemudian coding di bawah ini ditambahkan. Untuk button edit atau di button 2. Maka tadi button 2 apa namanya Bapak buat? Ini programnya kita plus dulu. Ini. Maka untuk program edit namanya button 2 ini. Ini lihat kan ini Bapak tandai. Maka kalian lihat ini namanya apa? Button 2 kan? Iya, Pak. Button 2. Iya. Maka untuk button 2-nya edit, button 3-nya hapus. Ini dia. Ini button 3 hapus. Pas kan? Maka untuk button 4 adalah tutup. Oke, maka dia programnya seperti yang tadi. Kalian lakukan dulu yang ini pertama, privat subtext 1 underscore plus K, kemudian nanti masuk ke sini, ke program pivot sub button 2. Setelah kalian lakukan ini, kalian tes lah. Nanti hasilnya seperti ini. Berhasil data diupdate. Maka Bapak tes programnya. Bapak jalankan. Oke. Maka caranya, masukkanlah dulu salah satu kode. Misalnya tadi kita masukkan A4. Ya kan? Maka kita edit. Kita enter dulu. Maaf. Kita enter dulu. Kita ulang. Oke. Maka kita tekan edit apa namanya A4 dulu. Kemudian kita enter. Nah, jadi tadi ada namanya sepatu. Jadi kita ganti sepatu anak. Ya kan? Harganya kita rubah jadi 60.000 misalnya. Jumlahnya 1. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Maka coba kita edit. Di sini tulisannya data Windows application atau data berhasil diupdate. Oke. Cuman yang jadi masalah sama seperti tadi nggak langsung. Ada dia kurang programnya 1-2 baris. Jadi dia harus di close, hidupkan lagi baru masuk dia. Makanya ada kurangnya dikit. Nah, ini sudah berubah kan?
Berubah belum ini? Yang Bapak merah ya? Udah, Pak. Oke. Selanjutnya untuk hapus. Mudah-mudahan berhasil ya. Tadi belum apa-apain. Selanjutnya untuk hapus. Nanti kalian ketikkan program ini mulai dari if textbox titik 1 sampai ke index. Setelah diketikkan maka nanti hasilnya seperti ini. Misalnya mana yang mau kita hapus? A4. Maka kita tekan hapus. Yakin akan dihapus? Yes. Statusnya sama seperti yang tadi. Ada kurang dikit programnya, harus di-close dulu baru masuk. Udah hilang A4-nya? Udah, Pak. Iya. Hilang kan? Bilang Pak. Oke, itulah program hari ini. Kalau untuk program keluar, gampang kan? Tinggal ketikkan N. Ya kan? Kalau ini, udah N. Keluar. Nah, jadi ini proyek terakhir kalian. Kalian praktekkan. Kita kumpulkan sebelum apa namanya? Belum ujian. Karena kan lama itu kan. Minggu depan masih minggu tenang kan? Iya Pak. Berarti semua tugas harus dikumpulkan paling lama sebelum ujian. Bisa kalian praktekkan ini? Bisa lah. Nah, nanti kalau kalian bisa kan, nanti kalian kan bisa buat jadi tugas akhir. Misalnya nih, Bapak ada program, mana program week. Nah, ini program Bapak loh. Jadi bisa kalian lihat, ini program Bapak. Nah, maksudnya. Apa ya? Oke, inilah program Bapak. Kalian hapus. Misalnya ini data alternatif. Jadi kalau mau ditambah, tinggal tambah. Misalnya 1120. Ya kan? Namanya si siapa? Misalnya Rizky. Jenis kelamin laki-laki. Maka tekan tombol simpan. Oke, ini langsung masuk. Masuk kan? Iya, Nanti Pak. kalau untuk Berarti ngomong itu kenapa? enggak Pak, enggak jadi Pak. Nah, itu dia. Kalau mau dihapus nanti bisa. Kemudian untuk data net alternatifnya juga sama seperti ini. Nanti diisi nilainya semua berapa gitu. Habis itu ada prosesnya. Setelah diproses seperti ini. Jadi nanti kira-kira seperti inilah proyek kalian sampai terakhir nanti. Ada laporannya. Bisa kira-kira buat yang seperti Bapak praktekkan tadi, yang pertama yang ke warna hijau. Bisa Pak, bisa. Oke.
Ya udah, nanti Bapak buat di menu tugasnya ya. Ada mau ditanya tidak? Enggak, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya, apa itu? Jadi kode yang pertama itu dimasukin di mana, Pak? Kode yang mana? Yang paling awal tadi, Pak, yang di materi. Yang import system ya. Yang mana? Import system, Pak. Ini. Import system data. Yang pertama kali, Pak. Ini kan? Iya, iya ini, Pak. Jadi misalnya kalian nanti kan buka program, udah. Jadi nanti klik aja sembarang tempat gini, udah. Buat di paling atas. Ini di enter. Publiknya di enter, ngerti? Ini kan bisa di enter. Nah, kan bisa kan? Tambahlah di atasnya. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Itu Pak. untuk menyambungkan aksesnya kan, Pak, database-nya. Iya. Karena kan dia di atas public class. Bingung kalian kan? Tadi kan? Maka nanti enter aja di sembarang. Misalnya kalau kalian enternya di sini, maka nanti di umlaut itu. Nah, ini kan di umlaut. Udah, cari aja mana public class, enter public class-nya, tambahilah di atasnya. Ini. Ya. Baik, Pak. Dipraktekkan dulu. Oke, ada pertanyaan? Pas? Pas, Pak. Ya sudah, dipraktikkan aja. Kalau bingung, banyak kok. Apa namanya di YouTube, di Google, itu apa. Ya, Bapak juga tadi ngambil materinya dari apa? Dari Google juga. Jadi, nanti kalian lihat mau buat CRD dari Pimpinan itu aja gitu. Iya, Pak. Nah, banyak sih jelasin. Ya, dipraktikkan. Nanti kalau sudah selesai kirim di menu tugas nanti Bapak buat. Sekalian udah kalian isi formulir yang di share Pak Roy. Udah, Pak. Formulir yang ini di sini kuesioner Udah, Pak. Sudah, Pak. yang oke. Nanti ditanya lagi Bapak, kalau nggak ada kepala Bapak jawab. Oke ya, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa di UTS. Ya, UTS kita mana nanti ini, Pak? ya. UTS kita. Kenapa? UTS kita praktek atau tulis, Pak? Ya, kira-kira seperti inilah. Namanya kita praktek ya di kalian tulis lah. Kalian sama seperti ngirim laporan. Laporan tugas. Kan sebelumnya udah sering Iya, Bapak kasih tugas kan? Nah, ini jangan belum ada semuanya. Saya, Pak. Ya. Apa tuh? Apanya? Kalau program ya nggak ada pilihan ganda. Ya, buatlah program seperti ini. Misalnya seperti itu. Ngerti kan? Jadi ngirim laporannya ya sama seperti yang Bapak tampilkan di PowerPoint tadi. Berarti essay ya, Pak, essay. Iya, misalnya buatlah program untuk menampilkan ini. Ya, yang pertama kalian jelaskan dulu kalau pakai database. Ini membuat database-nya ini yang kalian buat, misalnya kan namanya apa? Misalnya ini namanya DBJNM, kemudian tabelnya DBL barang, ya kan?
kemudian nama file di tabel barangnya ini, kemudian ini desain programnya, ini kode programnya, jelaskanlah ini kode program untuk apa, baru ini kode program untuk apa ya kan, baru tampilkan hasilnya gitu. Misalnya tadi kan ini kode program untuk tampilkan coding edit di input, maka ya buatlah inputnya seperti apa, contoh programnya. Ini misalnya tadi edit itu kirim di apa dalam bentuk PDF. Dan nanti ujian pun gitu, kalau ada yang laptop ya tinggal screenshot aja, copy. Kalau yang tulis yang nggak ada laptop ya gimana? Banyak-banyak berdoa lah. Macam mana coba mau buat program nggak ada laptop? Mau sampai kapan? Nggak ada komputer atau laptopnya, betul? Karena kan kalian anak komputer kan? Iya kan? Jadi skripsinya bagaimana nanti? Ya sudah, kita akhiri aja ya. Halo, kita akhiri aja ya. Betul, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke, ya sudah. Iya, Pak. Sampai jumpa di UTS. Jangan lupa tugas-tugasnya dikumpulkan ya. Oke, selamat malam semua. Bye-bye. Malam, Pak. Oke.